Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari proyek kami, yaitu sistem plan serta analisis dan desain dari proyek kami, yaitu membuat game edukasi berbasis Android sebagai media pembelajaran untuk anak usia dini. Sebelumnya, saya sebagai moderator akan memperkenalkan diri dan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri atas nama Andi Nurdania, kemudian ada Muhammad Afsar, dan satu lagi Andi Muhammad Yusuf Ahmad. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan terlebih dahulu mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, kemudian seterusnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok kami. Baik, yang pertama, latar belakang. Game seringkali dituduh memberi pengaruh negatif terhadap anak. Faktanya, game mempunyai fungsi dan manfaat positif bagi anak. Di antaranya, anak mengenal teknologi komputer, pelajaran untuk mengikuti pengarahan dan aturan, latihan memecahkan masalah dan logika, melatih saraf motorik dan keterampilan spasial, menjalin komunikasi anak dan orang tua saat bermain bersama, serta memberikan hiburan. Bahkan bagi pasien tertentu, permainan game dapat digunakan sebagai terapi penyembuhan. Terdapat banyak fitur game yang tidak hanya sebagai hiburan bermain, namun sudah banyak game untuk mengasah daya pikir dan logika yang dapat memperkenalkan materi agar lebih menarik untuk diterima dan dipahami, terutama oleh anak yang masih dalam usia dini. Anak usia dini diantaranya umur 3-6 tahun berada pada masa perkembangan otak mereka. Dalam usia ini, mereka berada pada masa pertumbuhan dan perkembangan yang paling pesat, baik fisik maupun mental. Dari penjelasan tersebut, kami ingin merancang aplikasi edukasi untuk anak usia dini yang bisa dipelajari kapan saja dan di mana saja. Kemudian, selanjutnya ruang lingkup. Adapun ruang lingkup dari aplikasi ini adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, membuat menu utama yang di dalamnya terdiri dari beberapa menu pilihan. Menu diantaranya menu mengenai nama binatang, menu lagu anak, menu coret-coret, menu mewarnai, menu mengenal alfabet, serta about us. Selanjutnya, tujuan dari proyek kami yaitu yang pertama, menghasilkan perangkat lunak yang bisa digunakan oleh anak usia dini untuk bermain sambil belajar. Yang kedua, dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat membuat anak lebih tertarik untuk belajar dimanapun dan kapanpun. Aplikasi ini dapat digunakan untuk mempermudah anak untuk belajar. Kemudian, selanjutnya keuntungan yang diharapkan yaitu dengan adanya aplikasi ini diharapkan akan menghasilkan aplikasi yang baik dan akurat, mempermudah anak dalam belajar, apalagi anak yang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Selanjutnya, sedikit deskripsi perangkat lunak ini. Deskripsi sistemnya, yaitu aplikasi yang akan kita buat ini adalah aplikasi yang berbasis Android. Adapun dalam pembuatannya menggunakan App Inventor. App Inventor ini adalah sebuah aplikasi untuk membuat aplikasi Android bermodalkan browser, serta semua proyek yang kita buat disimpan secara online yang membantu kita untuk mengembangkannya secara bertahap tanpa harus melakukan coding, melainkan cukup dengan melakukan drag and drop layaknya kita sedang bermain puzzle. Adapun untuk mendesain gambar, mengedit image grafis, dan mengolah foto digital digunakan Adobe Photoshop. Selanjutnya, saya persilahkan Saudara Muhammad Afsar untuk melanjutkan. Wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Muhammad Afsar dengan NIM 20209501053. Baik, dalam video kali ini saya akan melanjutkan materi, yaitu B, teknologi yang digunakan.
Perangkat keras yang digunakan dalam sistem ini adalah perangkat keras proses pembuatan aplikasi. Perangkat yang dibutuhkan adalah 1. Perangkat komputer atau laptop dan prosesor dual core HDD 80GB, RAM 2GB, dan graphics display on board 1GB. Jika ada VGA internal min 512 MB. Untuk smartphone Android sebagai media compiler atau tester bisa dijadikan opsional, bukan kebutuhan utama hardware, karena sudah diakomodir oleh PC atau laptop. 2. Perangkat lunak yang bisa digunakan diantaranya 1. Macintosh dengan Intel prosesor Max OS X 10.5 10.6. 2. Windows XP, Windows Vista, Windows 7. 3. Linux, Ubuntu 18, Debian 15. Prosesor yang bisa digunakan diantaranya 1. Prosesor Mozilla Firefox 3,6 atau lebih tinggi. 2. Apple Safari 5.0 atau lebih tinggi. 3. Google Chrome 4.0 atau lebih tinggi. Perangkat lunak pendukung 1. Java Development Kit 6 JDK 6 atau lebih tinggi. 2. Adobe Photoshop 7 atau lebih tinggi. C. Batasan sistem. Untuk menghindari meluasnya pembatasan dalam sistem ini, maka penulis memiliki beberapa batasan masalah, antara lain 1. Aplikasi ini akan dibangun dan dengan menggunakan aplikasi app inverter dan perangkat pendukung lainnya. 2. Aplikasi yang akan digunakan hanya menampilkan dan menyajikan menu utama, menu mengenal nama binatang, menu lagu anak, menu coret-coret, menu mewarnai, menu mengenal alfabet. Metodologi kerja. A. Analisis kebutuhan. Dalam langkah ini merupakan analisis kebutuhan terhadap kebutuhan sistem. Mengumpulkan data dalam tahap ini bisa melakukan sebuah penelitian, wawancara, atau studi literatur. Peneliti akan mengenal informasi sebanyak-banyaknya dari pengguna sehingga akan tercipta sebuah aplikasi program yang bisa melakukan tugas-tugas diinginkan oleh pengguna tersebut. 6. Desain rancangan. Proses desain akan menerjemahkan syarat kebutuhan ke sebuah perencanaan perangkat lunak yang dapat diperkirakan sebuah implementasi. Proses ini berfokus pada detail prosedural, flowchart, dan diagram. Arsitektur perangkat lunak, representasi interfase. C. Implementation, penerapan. Tahapan ini adalah merupakan tahapan secara nyata dalam mengerjakan suatu sistem, dalam artian menggunakan komputer akan dimaksimalkan dalam tahapan ini, yaitu tahapan di mana keseluruhan desain diubah menjadi kode-kode program. Kode program yang dihasilkan masih berupa modul-modul yang selanjutnya akan diintegrasikan menjadi sistem yang lengkap untuk menyajikan bahwa persyaratan perangkat lunak telah dipenuhi. D. Integrasi atau pengentasan. Tahapan ini bisa dikatakan sebagai final dalam proses pembuatan sebuah sistem, yaitu tahapan verifikasi oleh pengguna. Pengguna akan menguji apakah aplikasi yang telah dibuat tersebut sesuai dengan keinginan pengguna. Tahapan ini adalah final dalam pembuatan program, tapi bukan pada metode pembangunan program. E. Pemeliharaan. Tahap akhir pengembangan sistem pada aplikasi ini adalah pemeliharaan yang termasuk diantaranya
instalasi dan proses perbaikan sistem sesuai dengan keinginan pengguna atau sesuai dengan kontrak kerja. F. Tenaga ahli. Untuk melaksanakan proyek ini diperlukan SDM 3 orang yang terdiri dari anggota kelompok 1. G. Menjadwalkan proyek. Proyek akan dibuat dan selesai dibuat sesuai dengan estimasi waktu yang telah ditetapkan. H. Rencana penganggaran biaya. Biaya yang dikeluarkan untuk aplikasi ini hanya pada saat mengunggah game ke Play Store dan nantinya bisa didownload oleh pengguna dimanapun dan kapanpun. Biaya dipatok sebesar 25. Baik, selanjutnya adapun analisis dan desain. Yang pertama itu ada flowchart, bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya use case dan edukasi anak usia dini, bisa dilihat pada gambar bawah ini. Selanjutnya ada kelas diagram, pada tabelnya bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya ada activity diagram. Terus adapun kesimpulan, yang pertama, sebuah game edukasi berbasis sistem operasi Android yang ditujukan dan dapat digunakan untuk pembelajaran anak usia dini antara usia 3-6 tahun. Yang kedua, game edukasi yang tercipta mengajarkan tentang pengembangan daya pikir dan daya cipta yang meliputi pembelajaran mengenal binatang, lagu-lagu anak, coret-coret, mewarnai, dan alfabet, serta didukung dengan antarmuka yang mudah dimengerti dan dioperasikan oleh anak usia dini 3-6 tahun. Mungkin itu saja mengenai dari kelompok kami tentang game edukasi berbasis Android sebagai media pembelajaran untuk anak usia dini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.